Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik seperti harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi, tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada stres, ada fury, ada indulgement, sweet dream, reservation, justice, accident. Oke. Aku akan klarifikasi apa yang terjadi untuk energi hari ini ya. Seven of Pentacle, Queen of Wands, Two of Wands, Knight of Chalice, Ten of Cups, Seven of Swords, King of Swords. Oke. Di sini aku melihat beberapa dari kalian ada yang lagi stres memikirkan sebuah masalah dalam hidup kalian. Di sini ya, entah kalian berada dalam kesulitan tentang percintaan yang selalu gagal, yang selalu berantem ya, selalu dikecewakan dan ditinggalkan, dikhianati, atau ini tentang sebuah kesulitan dalam keuangan kamu. Udah berusaha keras, udah berjuang keras, ujung-ujungnya gagal. Punya usaha selalu bangkrut ya. Mencoba untuk bangkit lagi, gagal lagi, ditipu orang lah, salah perhitungan dan sebagainya. Sehingga di sini kayak ada situasi yang mana kamu kayak ngerasa stres banget, atau kamu adalah tulang punggung keluarga, dimana ada sesuatu yang terjadi sama keluarga, ujung-ujungnya kamu yang harus bersihin, kamu yang harus bayar, kamu yang harus ngatasi, atau di sini ya harus membayar uang sekolah anak kalau yang punya anak, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya, sedangkan keuangan lagi bermasalah sehingga kamu stres, atau ada masalah dikarenakan ada seseorang yang iri sama kamu ya, seseorang berbuat licik sama kamu hingga ada sebuah masalah yang harus kamu hadapi, hingga kamu bertanya, kenapa sih orang lain itu terlihat enak, terlihat happy, gak ada beban berat, kenapa kok aku merasa beban berat ini hanya aku ya yang mengalami? Enggak ya, mungkin kamu terlalu melihat ke atas ya, melihat orang-orang yang
setiap hari bisa shopping, setiap hari bisa jalan-jalan, hidupnya bahagia, ya. Mungkin itu hanya mata melihat, ya. Kebahagiaan itu ya tak akan selamanya. Karena dalam hidup, kebahagiaan, kesedihan akan silih berganti untuk menemani atau mengiringi perjalanan langkah kita. Ya. Kita lihat tuh, di bawah kita masih banyak loh orang yang lebih sulit dari kamu. Jadi jangan pernah merasa kamu adalah seseorang yang paling sedih, paling kurang bahagia, paling mengalami masalah yang sulit, gitu ya. Aku tahu di sini beberapa yang stres benar-benar merasa ada masalah hingga ujung kaki sampai ujung kepala nggak bisa nyelesain. Nggak ada yang mengulurkan tangan. Ya, bahkan sedihnya itu kamu tuh orang yang selalu ada buat orang lain. Kamu tuh selalu mau bantu teman-teman kamu atau keluarga kamu dan sebagainya. Tapi di saat kamu butuh, nggak ada yang namanya teman, nggak ada yang namanya keluarga. Ya, itu ada berkahnya gitu loh. Kita nggak boleh jadikan itu sebagai masalah atau kesulitan aja ya. Di situ dibukakanlah mata kamu, mana orang-orang yang benar-benar mengulurkan tangannya buat kamu, mana orang-orang yang ternyata nggak benar-benar tulus, yang ada cuma ketika kamu bahagia aja, ya. Jadi jangan pernah kayak sampai marah ke Tuhan, ya kenapa sih Tuhan harus aku gitu loh, ya kenapa harus kamu, ya kenapa enggak gitu, ya karena kamu mampu. Makanya kamu diberikan situasi seperti ini karena Tuhan yakin kamu mampu untuk menyelesaikannya. Dan Tuhan itu merindukan kamu. Tuhan lagi pengen kamu bersujud dan berdoa. Ya, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Itu yang dimau Tuhan ketika kamu ada masalah. Ya, di saat kamu udah gak ada siapapun yang mau menolong kamu, sebenarnya Tuhan lagi rindu tangisan doa dari kamu. Tuhan lagi menunggu kamu berserah kepadanya. Ya. Karena mungkin selama ini kamu sibuk bekerja, sibuk mikirin cinta, sibuk mikirin hal-hal yang terlalu duniawi. Tuhan rindu kamu. Tuhan ingin melihat kamu berdoa kepadanya. Ya. Berharap kamu bisa menjadi seseorang yang sabar dan menerima garis takdir kamu, karena kamu harus yakin takdir terbaik adalah takdir yang saat ini kamu jalani. Ya. Percayalah, ketika kamu sudah berdoa dan mempasrahkan semuanya kepada Tuhan, kamu akan mendapatkan sesuatu yang istimewa yang belum pernah kamu raih sebelumnya. Entah itu ada pangkat, entah itu rezeki berlimpah, yang jelas kamu akan mencapai sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Ya, Tuhan sedang mengangkat derajat kamu, meningkatkan kualitas hidup kamu. Ya. Jadi di sini Tuhan ingin melihat kamu lebih bisa bersabar dan hanya meminta pertolongan dan menggantungkan harapan hanya kepada Tuhan. Oke. Terus di sini beberapa dari kalian mungkin di hari ini ada sesuatu yang membuat kamu marah atau emosi. Entah itu dengan teman, pasangan, atasan, ataupun dengan anak kalau punya anak. Tapi semarah-marahnya kamu jangan sampai melontarkan sebuah perkataan-perkataan yang tanpa kamu sadari perkataan itu bisa menjadi doa untuk kamu. Jadi jangan sampai mengumpat, nyumpahin seseorang. Ya. Karena
Ucapan adalah doa. Semarah-marahnya kamu, kontrol emosi kamu dengan baik, apalagi kepada anak kamu. Jangan sampai ya karena kamu emosi nggak kekontrol, kamu mengatakan sesuatu yang tanpa kamu sadari itu sebagai doa untuk anak kamu. Jadi alangkah baiknya selalu ngontrol emosi ya, mau dengan siapapun ya. Terus di sini ada seseorang yang memantau kamu dari jauh. Seseorang ini mengawasi kamu karena ingin memiliki sebuah rencana. Dia ingin membuat atau memberikan kamu sesuatu untuk mendapatkan sesuatu lain yang kamu miliki. Misal, ada teman kamu yang dia ingin deketin kamu karena ada sesuatu yang kamu miliki. Ya, uang atau barang atau apapun. Lah, tapi dia berencana untuk memberikan kamu sesuatu agar kamu tuh bisa percaya sama dia. Atau ada gebetan, pasangan, atau orang masa lalu yang lagi ngintai kamu, lagi ngawasin kamu. Dia ingin memberikan sesuatu sama kamu untuk sogokan, mungkin agar kamu terbuai sama dia lagi, agar kamu berpikir bahwa dia orangnya royal dan sebagainya lah. Pokoknya biar kamu percayalah sama dia. Tapi sebenarnya ada maksud dan tujuan tertentu. Jadi kamu waspada jika ada seseorang yang baik dan memberikan kamu sesuatu tanpa alasan yang jelas. Ya. Terus di sini ada sebuah mimpi yang datang kepada kamu di hari ini atau kemarin malam, di mana mimpi itu adalah sebuah mimpi yang penuh makna. Jadi coba untuk mencari, entah itu kamu Google atau mencari tahu ke seseorang yang tahu tafsir mimpi ya. Jadi ada mimpi di malam tadi ya, atau kemarin malam, atau nanti malam kamu bermimpi sesuatu, tapi makna mimpi itu sangat penting buat kamu. Jadi kayak ada pesan penting buat kamu tapi lewat sebuah mimpi. Oke. Terus hari ini ada yang akan merasakan kebahagiaan atau kesenangan karena apa yang udah ditunggu-tunggu akan datang. Mungkin udah pesen mobil, akhirnya mobilnya datang, pesen motor, motornya datang, atau sempat pesen booking sesuatu apa gitu ya. Di sini entah itu tiket nonton, ya, mau nonton, atau di sini kayak mau pergi makan ke restoran atau apa, janjian gitu ya. Atau di sini kamu shopping online. Ya. Terus kamu pesan sesuatu dan pesanan kamu mungkin datang. Ya, di sini. Ya, jadi kayak kamu memesan sesuatu, lagi memesan sesuatu, atau di sini kamu udah memesan dan pesanan itu datang ya. Terus hati-hati berurusan dengan seseorang di bidang hukum. Aku nggak tahu, mungkin beberapa dari kalian ada yang berurusan dengan hukum, harus waspada dan hati-hati karena ada seseorang yang ingin memanfaatkan kamu. Entah kamu lagi ngurus sesuatu di pengadilan, ya, bisa jadi di sini entah mengurus perceraian, entah itu gonogini atau sebagainya. Waspada dan hati-hati karena ada seseorang yang ingin mencurangi atau memanfaatkan kamu. Terus ada yang lagi proses hutang piutang, hati-hati ya. Atau di sini kamu ada perjanjian, bikin kontrak, bikin sesuatu hal, ya, kerjasama. Kamu harus baca bener-bener, lihat dulu kalau kerjasama dengan seseorang apalagi usaha, lihat dulu surat-surat berharga atau kontrak kerjanya, legalitasnya dan sebagainya. Karena jangan sampai ternyata seseorang itu nipu kamu. Ya, kayak ini berurusan dengan hukum,
atau kontrak kerja, kerjasama, perjanjian tertentu, jual beli sesuatu yang ada tanda tangannya, bermaterai dan sebagainya, waspada dan hati-hati ya di hari ini. Karena ada seseorang yang ingin manfaatin kamu atau mengambil keuntungan dari kamu ya, atau mencurangi kamu. Harus waspada dan hati-hati. Hati-hati di sini ada accident, entah ini kamu yang entah nanti ada kejadian-kejadian yang tak terduga. Makanya di sini kalau sebelum melakukan apapun, sebelum berpergian atau kemanapun, luangkan waktu untuk berdoa agar diberikan keselamatan ya. Aku nggak tahu di sini ada accident apa di jalan atau apalah, hanya sekedar kesandung dan sebagainya, tapi semoga kita dilindungi oleh Tuhan ya. Kita semua dilindungi oleh Tuhan. Makanya setiap aktivitas selain hati-hati harus doa ya. Terus di sini ada seseorang yang saat ini tuh nggak komunikasi sama kamu, ada King of Swords ya, lagi nggak komunikasi sama kamu. Ternyata seseorang itu kayak tertimpa sebuah insiden atau sesuatu hal ya. Tapi semoga semuanya baik-baik ya. Kalau yang kurang baik ini semoga kita semua dijauhkan. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada yang akan melakukan sebuah perkumpulan atau ada yang akan melakukan sebuah acara, ada acara tertentu di pekerjaan, di lingkungan rumah, ya, ada perkumpulan atau ada perkumpulan dengan keluarga, dengan teman atau pertemuan dengan pasangan, ya. Ada beberapa dari kalian yang lagi indecision, bingung untuk mengambil sebuah keputusan, lagi bimbang. Pastikan di sini ketika kamu ingin mengambil keputusan, usahakan dalam keadaan jernih dan jangan tergesa-gesa. Ya. Pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Ya, di sini ada a blossoming abundance, akan ada keberlimpahan yang akan datang untuk kamu. Semoga ini berkah yang indah buat kamu, entah itu berupa rezeki, entah itu berupa kebahagiaan-kebahagiaan yang tertentu yang bisa kamu dapatkan. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Apa yang terjadi untuk hari ini? Ada lovers, ada mature woman, ada concern, ya, 2 kali community ya. Mungkin memang ada perkumpulan atau pertemuan, ada sebuah acara ya di sini. Mau ada acara terus lagi kumpul-kumpul untuk membicarakan acara yang akan berlangsung, ada pesta ya, atau ada sesuatu hal yang direncanakan. Jadi aku melihat ada perkumpulan ya, entah itu dengan komunitas kamu, dengan grup kamu, dengan geng kamu, dengan orang kantor kamu, atau dengan keluarga mau ada acara, atau dengan orang di kampung atau di perumahan kamu, di wilayah lingkungan rumah kamu ya, ada perkumpulan-perkumpulan di sini. Terus seseorang sangat-sangat mencintai kamu di sini, tapi dia adalah seseorang yang sulit untuk mengungkapkan lewat kata-kata. Tapi dari sikap dia sebenarnya di sini kamu harus bisa tahu atau harus bisa mengerti kalau dia itu cinta banget sama kamu. Tapi mungkin dia nggak bisa gitu ya untuk mengekspresikan lewat kata-kata. Oke, di sini ada seorang perempuan ya. Perempuan lebih tua dari kamu. Ya. Yang dia melakukan sesuatu diam-diam di belakang kamu. Hati-hati dan waspada dengan seorang perempuan yang lebih tua dari kamu atau umurnya 30 tahun ke atas ya. Ada seorang perempuan yang berumur 30 tahun ke atas yang kamu harus waspada dan hati-hati karena ada sesuatu yang dia lakukan sembunyi-sembunyi di belakang kamu. Atau di seseorang mendekati kamu karena maksud dan tujuan tentang uang.
Entah ada seseorang yang baik-baikin kamu, ngasih nasi, ngasih sesuatu, ngasih barang, ujung-ujungnya mau pinjem uang, ya, atau ujung-ujungnya ingin manfaatin kamu atau ingin mendapatkan sesuatu dari kamu, jadi kamu harus waspada dan hati-hati. Ya, ada seseorang yang mengawasi kamu, memantau kamu di sini, ya, lewat media sosial. Seseorang ini adalah seseorang yang pernah pergi dalam hidup kamu, ya, orangnya tapi udah menikah, ya. Ada seseorang yang udah menikah tapi sebenarnya dia itu masih memantau media sosial kamu, memantau ya apapun, ya, pokoknya di story kamu atau status kamu, atau cari-cari tahu tentang tentang kamu, ya, dari seseorang yang mengikuti kamu, yang bisa ngelihat status atau story kamu gitu, ya. Orang ini padahal udah menikah tapi kayak masih ingin kepo sama kamu, ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, lagi mellow. Ada seseorang yang pingin di ngertiin, pengen dimanjain. Seseorang ini kangen sama kamu, ya. Dan seseorang ini memantau media sosial kamu. Tapi sayangnya seseorang ini sudah punya pernikahan dengan seseorang yang lain. Tapi seseorang ini merasa dia kurang mendapatkan pengertian, kurang mendapatkan kasih sayang. Jadi saat ini tuh kayak ingin merasakan lagi, di ngertiin seperti pada saat bersama dengan kamu, ingin dimanjain seperti, ya, pada saat menjalani hubungan dengan kamu, sehingga saat ini ada situasi di mana dia merasa melo karena kangen sama kamu, ya. Berbagi banyak yang membutuhkan pertolongan kamu, ya. Kalau memang kamu ada uang, ya silakan untuk berbagi, tapi tanpa memaksakan jumlahnya. Nggak perlu banyak-banyak, seikhlasnya, nggak perlu memaksakan diri yang nantinya kamu nolong orang tapi kamu sendiri yang nantinya akhirnya jadi kesulitan. Nggak bisa seperti itu, ya, secukupnya, seadanya, ya. Di sini, tapi kalau kamu punya uang berlebih, ya, janganlah untuk membutakan mata kita dari orang-orang yang ada di dekat kita yang lagi membutuhkan kita. Ya, silakan memberi, ya, silakan membantu, tapi yang seikhlasnya. Oke. Berbagi tuh nggak harus uang, ya. Bisa makanan lah, bisa apa gitu. Tapi kalau berbaginya kepada orang yang salah, ya jangan, ya. Berbagi itu benar-benar kepada orang yang membutuhkan. Jangan yang ini, ya, nanti dia ngasih sesuatu sama kamu tapi ujung-ujungnya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari kamu. Ya, sedikit temen gak apa-apa, yang penting kawan yang baik. Hubungan pertemanan tanpa kepalsuan, daripada banyak temen tapi ada rasa iri hati satu sama lain dalam hati. Awas jangan sampai lupa sesuatu, lagi berpergian, lupa bawa sesuatu, lagi pergi kemana, ya, bawa barang sesuatu, lupa naruhnya, ya. Jadi awas, atau di sini ada janjian, kamu melupakan janjian, awas, hati-hati, ya. Atau kamu lagi ingin melakukan sesuatu tapi lupa, ya. Ya, ada seseorang yang cintanya itu sebenarnya tulus banget sama kamu. Cinta itunya itu melindungi kamu. Mungkin ini adalah pasangan kamu, tapi mungkin, ya, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia sangat cinta dan tulus sama kamu, tapi mungkin dia sulit banget untuk bisa mengekspresikan perasaannya. Dia sulit banget untuk bisa mengungkapkan, ya. Dia mungkin gak bisa untuk seperti apa yang kamu harapkan. Mungkin kamu pinginlah seseorang bisa romantis seperti pasangan lainnya, tapi setiap orang itu punya cara sendiri-sendiri dalam mencintai seseorang, punya cara sendiri-sendiri untuk mengekspresikan cintanya. Mungkin dia lebih ke arah tindakan daripada lewat kata-kata. Mungkin ada juga orang itu sayangnya lewat kata-kata tapi bukan tindakan dan sebagainya. Orang itu macam-macam, ya, di sini. Tapi ada seseorang yang mungkin
kamu tuh ragu, orang ini tuh sebenarnya cinta nggak sih sama aku, pasanganku ini gitu. Ada seseorang yang cinta sama kamu, sayang sama kamu, tulus sama kamu, tapi mungkin cara pengekspresian cintanya nggak seperti apa yang kamu harapkan. Oke, kita akan cari tahu pesan dari semesta di hari ini. Oke, pesan semesta ya, 3 kartu aja, 3 pesan dari semesta untuk kita semua di hari ini. 3 pesan dari semesta untuk kita semua di hari ini. Yang pertama, hukum ketertarikan. Setiap pikiranmu adalah investasi yang akan menghasilkan baik ataupun buruk. Karena itu, tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiran kamu dan menyelaraskannya dengan cinta, damai, dan harmoni. Apa yang terjadi dalam hidup kita, sebagian besar itu hasil manifestasi dari apa yang kita pikirkan. Makanya semesta memberikan saran kepada kamu. Hei kamu, kalau bisa mikirnya itu yang baik-baik ya. Jangan mikir yang jelek. Karena apa yang terjadi dalam hidup kamu itu sebagian besar hasil dari apa yang kamu pikirkan. Jadi mikirnya itu sesuatu yang berhasil atau sesuatu yang baik-baik ya. Jangan curigaan, jangan overthinking, karena semakin kamu mengkhawatirkan sesuatu hal, semakin pula itu lebih besar kemungkinan untuk terjadi. Misal, pasangan kamu tuh sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu, tulus banget sama kamu, tapi dia nggak bisa untuk mengekspresikan perasaannya seperti yang kamu mau. Dia punya cara sendiri untuk mengekspresikan perasaannya. Mungkin menurut kamu dia nggak perhatian, tapi sebenarnya diam-diam dia perhatian sama kamu, tapi dia nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, misalnya kayak gitu ya. Terus kamu curiga, overthinking, jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan di belakang kamu dia begini-gini, padahal waktu itu nggak terjadi seperti itu. Tapi karena kamu terlalu mikirin itu terus, mengkhawatirkan itu terus, awas dan hati-hati, karena apa yang kamu pikirkan bisa akan terwujud. Karena inilah hukum ketertarikan. Apa yang kamu pikirkan, kamu olah dalam otak kamu secara terus-menerus, itu akan termanifestasi dan terwujud dalam hidup kamu. Mulai saat ini, berusahalah berpikir positif. Ya. Oke. Pesan untuk hari ini. Penerimaan diri. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, Anda akan dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa dia miliki. Ya. Oke. Satu lagi. Teruslah menangkap. Doa dan harapan baik kamu akan segera terwujud. Milikilah keyakinan dan izinkan langkah kamu izinkan langkahmu dapat membawamu semakin jauh. Ya. Oke, itu aja yang mungkin aku bisa sampaikan untuk energi dan pesan hari ini ya. Bye bye.